Ada dosen itu yang mempunyai minat khusus untuk mengajar sebenarnya. Kepeminatannya lebih besar kepada mengajar. Ada kepeminatannya khusus untuk penelitian. Ada kepeminatannya khusus untuk pengabdian. Ya, semestinya ini harus dipilah oleh kebijakan pemerintah tadi. Kemana seorang dosen itu lebih condong kepeminatannya? Apakah untuk pendidikan pengajaran? Ya silakan berikan beban untuk itu. Oke, baik. Kali ini kami akan bincang-bincang lewat sebuah topik yang luar biasa ini, yakni menyoal dampak perguruan tinggi di Sumut. Jadi dalam podcast kali ini, sengaja kami bincang-bincang dengan mengundang Profesor Himpun Panggabean, seorang akademisi dari Universitas Metodis Indonesia Medan. Kemudian yang tak asing ini, sahabat saya ini, Brother Profesor Dr. Ansari Yamama dari UINSU Medan. Apa cerita, Prof? Sehat? Sehat, holas. Oh, mantap. Gimana, Brother? Mantap, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, mantap. Baik, terima kasih. Jadi, hari ini kita mau membedah dulu soal bagaimana keberpihakan kampus. Bahwa kampus sebagai institusi perguruan tinggi diharapkan kan, Prof, tidak hanya melahirkan SDM yang unggul, Betul. apakah itu mahasiswa, apakah itu dosen. Kalau kita lihat kemarin banjir bandang ini, belum terlihat saya ini kontribusi dari kampus-kampus yang ada di Sumatera Utara lah dulu ya, sekalipun ada di Aceh, ada di Sumbar. Karena kalau kita lihat, selain yang namanya bagaimana menghasilkan SDM, akademis yang baik ya, wajar, tapi intelektual yang kita harapkan itu kan harus juga bisa membentuk karakter. Betul. Juga kreativitas mahasiswa, termasuk dosennya kan. Bahkan yang sangat kita butuhkan, apalagi ada kasus gini, ya kontribusi. Ya. Sekalipun kontribusi ini butuh dana, butuh anggaran. Oleh karenanya, kalau kita lihat-lihat, saya ke Prof. Ansari dulu pertama ini. Kalau dari segi yang namanya tagline kampus sekarang, bahwa Dikti membuat sebuah tagline yang luar biasa, kampus berdampak. Nah, ini kan sesuatu yang perlu dijelaskan ini kepada publik, kepada masyarakat. Jadi jangankan kepada publik sebenarnya, bahwa yang namanya kampus itu pun sudah tahu atau enggak, belum tahu saya. Nah, ini gimana ini Prof, kampus-kampus di Sumut ini? Memang sudah berdampak kah? Ini pertanyaan yang berat ini ya kan. Gimana, Prof? Kalau kita lihat realita. Jadi kalau saya melihat bahwa hari ini kampus secara umum Ya. masih berada di apa itu? Ya ibaratnya itu seperti telur di ujung tanduk ya. Jadi masih mengawang ya, belum membumi kampus ini. Salah satu sebab ini sebenarnya kalau kita melihat ini kebijakan pemerintah juga ini. Hari ini kampus sangat disibukkan oleh persoalan-persoalan administratif. Dosen sibuk dengan hal administratif. Setiap mengajar, habis mengajar harus mengisi apa tuh? Mengisi ya pengajaran lah di format-format tertentu. Karena ada tuntutan BKD ya. Tuntutan BKD dan lain-lain ya, serdos dan lain-lain. Nah, jadi sangat administratif hari ini kerja para dosen. Termasuk kampus. Jadi kampus itu ya dengan adanya ini akreditasi mengajar unggul dan lain-lain, kita bisa bayangkan satu universitas misalnya ada 50 prodi. Ya. Bayangkan itu 1 tahun penuh itu ya sibuk untuk prodi. Nah, itu dia. Jadi terlalu administratif hari ini kampus. Jadi tidak bisa lagi memikirkan hal-hal yang praktikal dalam konteks sosial kemasyarakatan. Nah, kemudian juga tentu ini kampus berdampak, ini kan baru ini, brother. Sejak kepemimpinan Prabowo dan Menteri Dikti Saintek, siapa itu? Pak Brian.
Jadi saya pikir Menteri ini yang baru. perlu waktu. Jadi saya pikir mungkin ini kan masih tahun pertama ya. Ya. Tapi saya yakin tahun kedua nanti ini kepemimpinan Pak Prabowo dengan kampus berdampak ini, ya mungkin akan perlahan kampus akan turun. Sebagaimana salah satu tema itu adalah pengabdian kepada masyarakat di Dharma Perguruan Tinggi itu. Itu yang mau saya maksudkan. Jadi kalau kampus berdampak ini katakanlah arahnya ke produknya lulusan, publikasi, apakah juga masuk ke internasional, apakah juga ke ranking global. Saya lihat transformasi kampus itu kan tidak lengkap kalau tidak dibarengi dengan pengabdian, apalagi dengan adanya banjir bandang dan ini. lain-lain. Nah, Saya lihat misalnya dulu kayak Medan, nggak ada kajian kampus yang menyatakan banjir Medan inilah ya, penyebabnya. ya benar. Kemudian banjir yang ada di Tapanuli inilah yang membuat itu banjir itu. Gimana problem? Ya, jadi sebagaimana tadi saya katakan, ini harus dirubah ini oleh kebijakan pemerintah. Jadi dosen misalnya itu jangan terlalu dibebani dengan jurnal-jurnal yang ilmiah yang harus banyak ya. Maksud saya begini, jadi hari ini dosen katakanlah di UIN misalnya ya, di UIN misalnya itu. Jadi sibuk dengan upaya untuk mengupgrade diri, memperbanyak tulisan, terbit di jurnal-jurnal yang berskala nasional dan internasional. Jadi fokus dosen itu mengajar, menyiapkan diri untuk membuat tulisan. Dan tulisan itu sendiri pun terkadang belum memberikan efek yang jelas, konkret kepada kehidupan masyarakat. Tak berdampak juga. Tidak berdampak. Jurnal itu. Ya, kurang berdampak ya. Kurang berdampak. Jadi, artinya jurnal itu hanya ada dalam sistem komputer online. Yang hanya disubmit ya. Disubmit, tetapi tidak terbaca sama sekali. Banyak tulisan yang tidak dirujuk, dicited ya. Dan banyak juga jurnal ini submit, penting bayar sekian rupiah ya. Itu dia persoalan. Nah, jadi saya pikir perlu ada kebijakan bahwa dosen ini jangan diberati ya dengan persoalan-persoalan administratif dan persoalan-persoalan publish daripada tulisan-tulisan itu. Yang lebih penting itu sesungguhnya bagaimana tulisan itu walaupun belum atau tidak harus terbit di jurnal internasional, dia bisa langsung applicable dalam konteks kehidupan masyarakat. Misal kalau dia meneliti tentang kita katakan ini banjir ya. Ya. Banjir. Berarti kalau banjir ini kan salah satu penyebab itu kan aliran sungai. Ya. Betul ya? Nah, ketika dosen itu meneliti katakanlah kehidupan masyarakat di pinggir Sungai Deli misalnya kan? Sungai Deli misalnya terkait dengan sikap masyarakat. Ya. Nah, seharusnya itu tidak hanya dalam bentuk penelitian, publish, seharusnya itu dia harus bisa bagaimana mengajarkan masyarakat yang ditinggal di daerah pinggiran sungai, mengedukasi ya, mengedukasi supaya tidak terdampak oleh hujan yang sedikit pundah banjir, apalagi besar seperti ini. Saya lebih condong, lebih istilahnya tidak semata-mata hanya terbit di jurnal internasional. Itu dia maksud saya. Saya ke Prof. Himpun ini. Ya, silakan. Beliau ini kan sudah termasuk senior sebagai akademisi dan profesornya saya tahu pun udah cukup lama ya, udah hampir berapa puluh tahun? 10 tahun ya. Nah, gimana instrumen kampus berdampak ini menurut Prof supaya ini bertransformasi di kampus itu dan juga bisa diadopsi oleh masyarakat ini? Apa kira-kira yang bisa Prof kasih? Ya, saya sependapat dengan Profesor Ansari tadi bahwa kesibukan kampus itu adalah berfokus kepada sesuatu yang sebenarnya sangat abstrak, misalnya penelitian, publikasi, administrasi dosen untuk naik pangkat, terus akreditasi satu perguruan tinggi supaya mendapat akreditasi unggul dan sebagainya. Jadi dihabiskan waktu, betul. Kembali masalah dosen misalnya, ini kan tridharma perguruan tinggi, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Ada lagi penunjang. Saya lihat ini terlalu padat untuk dilakukan dosen. Ada dosen itu yang mempunyai minat khusus untuk mengajar sebenarnya. Kepeminatannya lebih besar kepada mengajar.
Ada kepeminatannya khusus untuk penelitian, ada kepeminatannya khusus untuk pengabdian. Ya, semestinya ini harus dipilah oleh kebijakan pemerintah tadi. Kemana seorang dosen itu lebih condong kepeminatannya? Apakah untuk pendidikan pengajaran? Ya silahkan berikan beban untuk itu. Itu yang diperbesar ya? Ya, apakah untuk penelitian? Silahkan, ada saja itu. Apakah untuk pengabdian? Silahkan. Jadi masing-masing bisa mengembangkan bidang atau minat yang disukainya. Misalnya ada yang di bidang pengajaran atau penelitian bisa kita katakan agak kurang atau lemah gitu. Ya. Tapi di bidang pengabdian luar biasa. Teman-teman saya banyak begitu. Kalau disuruh ke lapangan luar biasa. Tapi kalau disuruh mengajar banyak keluhan mahasiswa. Nah ini yang ini yang perlu mendapat perhatian. Jadi kepeminatan itu dipilahlah, diberikan bobot yang lebih besar kepada pihak mana, bidang mana dia lebih condong begitu. Jadi nanti misalnya kalau dia misalnya lebih condong kepada pengabdian, itu akan sangat lebih berdampak kepada masyarakat. Karena kampus Merdeka ini adalah kampus yang melakukan kegiatan atau action di lapangan sehingga membuat perubahan di tengah masyarakat. Contoh masalah banjir. Ya. Ya, ini orang yang sering melakukan pengabdian atau dosen dan mahasiswa itu akan lebih mudah menangkap apa masalah yang ada di lapangan. Kalau perlu dia melibatkan dosen yang minatnya lebih condong kepada penelitian. Ya. Ya, jadi penelitian itu dia harus penelitian yang praktis, yang bisa diterapkan. Applied research. Itu yang penting. Jadi umpamanya begini, ini kan masyarakat umum pun sudah tahu bahwa hutan gundul, Ya. bahwa sungai-sungai kita ini banyak sumbat-sumbat karena pembuangan sampah, sembarangan dan sebagainya. Penyempitan dan Pendangkalan yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah menurut saya ya. Karena budaya kita kan masih buang sampah begitu kan. Ya. Tapi bagaimana peranan pemerintah di sini? Pemerintah sendiri mungkin tidak mampu. Disitulah pentingnya kita ikutkan, kita libatkan perguruan tinggi. Dia misalnya bisa melakukan penelitian. Ya, bagaimana itu dengan multimedia, misalnya digunakan supaya masyarakat itu bisa diedukasi sehingga peduli dengan lingkungan. Pertama, lingkungan yang dekat dengan dia. Misalnya parit, jalan, dan sebagainya. Nah, ini perguruan tinggi bisa mengedukasi itu melalui satu edukasi, melalui multimedia misalnya. Seperti ini, termasuk ini bagus. Ini kan berdampak ini nanti kepada masyarakat. Podcast kita ya. Ya. Nah, jadi Prof kan sudah lama mengamati kondisi Sumatera Utara ini. Ya. Selain juga akademisi, saya tahulah Prof kan pernah dulu tenaga ahli di DPRD ya kan. Ya. Tahulah politik anggaran. Kalau sebagai akademisi gimana konsep kampus berdampak ini kalau kita kaitkan ini dengan tagline Pak Bobi ini, kolaborasi bersungguh. Sudah ada kira-kira apanya itu? Gaya bersambutnya, Prof Dian? Ya begini, ini ya pagu anggaran yang ada di APBD itu sangat abstrak itu, tidak bisa dipindah. Lah, Prof, kan sudah jelas sekian triliun. Ya, tapi kemana posnya itu kan nggak tahu kita. Itu sudah termasuk gaji. Tapi mana untuk proyek-proyek yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kan begitu. Misalnya, kita tahu penggundulan hutan ini. Ya. Bagaimana perguruan tinggi itu bisa mengakses atau melakukan penelitian kalau ini terus terjadi begini? Apa dampak yang akan datang pada waktu sekian lama? Kalau ini ditebang, ini kan kita tahu, menebang itu gampang. Tetapi untuk menumbuhkan kembali menanam itu bisa puluhan tahun, ratusan pasti, tahun. Ya. Tapi menebangnya 1 hari, 2 hari, 1 bulan. Nah, ini pendidikan tinggi ini harus lebih nyaring dengan angka-angka dan Yang saya maksud kalau kita mau lebih
kampus berdampak, Pemprov Subnya berkolaborasi, mana ini yang duluan ini? Ya. Apakah kita kampus ini menunggu kolaborasinya atau kita harapkan juga gimana secara Ya, tata kelolanya ini supaya matching ini? Sebenarnya tadi kan kita bilang pendidikan tinggi itu sangat sibuk dengan Ya, tuntutan ilmiah, tuntutan akreditasi dan tuntutan dosen dan sebagainya. Jadi sementara pemerintah kan itu tugasnya. Salah satu bidang tugas pemerintah itu adalah bagaimana memberdayakan pendidikan ini, khususnya pendidikan tinggi supaya berdampak kepada masyarakat pada saat seperti ini. Misalnya bagaimana kita ini mengembangkan satu green economics, ya, ekonomi hijau. Maksudnya bahwa kita ini melakukan pemanfaatan sumber daya alam itu tanpa mengorbankan. Ya, misalnya kekayaan alam seperti hutan, pohon-pohon, dan sebagainya. Bagaimana ini kita lakukan? Dan kita punya perhitungan apabila kita tebang sekian banyak pohon, berapa banyaklah yang harus kita tumbuhkan, yang kita tanam, bibit yang baru. Ya. Nah, sekarang pemerintah juga harus melihat dan menjalin kerjasama juga dengan dunia usaha dan dunia pendidikan tinggi. Umpamanya dunia usaha itu ya bisalah berdiskusi dengan pemerintah dan perguruan tinggi. Bagaimana ini kekayaan alam ini dikembangkan atau dikelola dengan green economics. kampus Prop Kampus Himpun, hijau. maksudku kampus Prop metode sudah dicoba nggak? Ya, kita sudah coba misalnya dengan daerah-daerah tingkat 2 Kabupaten kota ya? ya ke kabupaten kota kita untuk mengembangkan bagaimana pertanian itu, misalnya pupuk buatan pupuk organik Ya, alamiah, kompos ya kan? kompos dimanfaatkan untuk tanaman tertentu. Kan ada satu daerah misalnya mempunyai ciri khas tumbuhan yang harus dipupuk dengan pupuk tertentu kompos. Bagaimana itu mengelolanya itu? Itu sudah kita sampai ke sana. Ya. Bagaimana meningkatkan hasil produksi atau hasil panen dari satu tanaman. Oke. Itu sudah kita lakukan. Kemudian juga kita misalnya itu kami ada bahasa Inggris kan gitu. Kita pergi ke daerah-daerah wisata, Samosir dan sebagainya. Bagaimana itu dikelola objek-objek wisata itu sehingga bukan hanya objek wisata hanya untuk satu tujuan. Ada objek wisata untuk rekreasi, ada objek wisata untuk melihat budaya, ada objek wisata untuk melihat pusat-pusat religi, ada itu. Seperti Ya. Nomensen misalnya kan, ada. Ya, jadi kita sudah ke sana, dan kita mencoba memberikan pengarahan atau semacam diskusi bagaimana itu diarahkan kepada sektor wisata yang bukan hanya satu tujuan, tapi multi tujuan. Ya, dengan demikian nanti kan masyarakat ini akan menghasilkan, dia bisa jualan. Ya, menghidupkan pelaku UMKM misalnya kan? UMKM, dan itulah salah satu tujuan kampus berdampak, menumbuhkan UMKM, menciptakan green economy, Betul, betul. kemudian meningkatkan daya saing, kemudian meningkatkan hasil-hasil pertanian, kemudian mencegah stunting dalam bidang kesehatan. Itu sudah kita lakukan itu semua, Pak. Oke, kalau ke Prof. Ansari dulu, bagaimana melihat ini supaya kolaborasi punya Sumut, kampus berdampak ini apanya ini kira-kira nih racikannya atau konsepnya nih Ya. supaya makin cepat ini ya. apanya nih? Ya, pertama saya ralat sedikit tadi. Artinya kampus berada di Menara Gading ya. Itu maksud saya tadi itu ya. Ya, yang betul, pertama betul. ya. Ya, sehingga susah untuk turun. Nah, sesungguhnya kalau kita lihat pemerintah dan kampus ya. Katakanlah di Sumut. Ya, Ya. kita cerita Sumut lah, Prof. Kita kampung kita ini kan. Oke, Sumut. Jadi university itu sudah banyak melakukan MOU ya, kerjasama dengan pemerintah, dengan Pemprov Sub, termasuk UIN. UIN Sumut ya, sudah melakukan Memorandum of Understanding Oke. dengan universitas, dengan pemerintah, baik pusat, baik Pemprov maupun
Medan ya. Ya. Tetapi yang kita lihat, ini MOU ini belum sampai kepada hal yang praktek. Ya. Baru sebatas ya katakanlah semangat untuk bekerja sama ya. Nah ini yang saya lihat. Jadi saya masih melihat bahwa seperti kita tidak mengadakan ketersekatan ya. Jadi inklusivitas Ya. seharusnya. Tetapi ini eksklusivitas sektoral. Jadi Pemprov pun tidak begitu katakanlah ya menjemput bola ya. Ya. Kampus pun kurang juga mendekati daripada pemerintah dalam hal-hal yang katakanlah ada satu persoalan yang dihadapi, sampah misalnya di Kota Medan, kan begitu nih, Luar biasa itu. luar biasa. Nah seharusnya kampus ini melahirkan konsep bagaimana cara mengatasi sampah. Apakah sampah itu jadi sesuatu yang produktif dan lain-lain. Nah saya melihat kampus belum mempunyai inisiatif kuat untuk itu. Untuk menciptakan sesuatu yang bisa berdampak. Teknologi kah dan lain-lain. Ide bisnis kah dan lain-lain. Ya. Nah di sisi lain saya melihat juga bahwa pemerintah belum maksimal mendukung upaya-upaya ini. Jadi kampus pun bermasalah, pemerintah pun bermasalah. Termasuk pemilik modal. Apa itu? Pengusaha ya. Perusahaan-perusahaan. Jadi belum gayung bersambut ini ya. Belum ini masih Kolaborasinya sumut ini dengan kampus berdampak ini. belum. Baru sebatas apa tadi? MOU. Nah, Implementasi belum. belum. Nah, jadi katakanlah. Tapi saya mau kejar. Kira-kira kalau kita tagih kampus ini, apakah perlu instrumen yang khusus tentang itu? Misalnya kalau kampus sekarang ini kan ada pembantu rektor 1, 2, 3, 4, 1 akademis, 2 duit, 3 mahasiswa, 4 kerjasama. Ini bidang 5 atau selanjutnya ini perlu ini untuk bisa berdampak ini. Tentu atau untuk harus punya alat ukur nggak ini ya, kita kalau buat? untuk menambah instrumen dari sudut jabatan ini kan juga nanti bermasalah secara finansial anggaran. Ya bisa Oh, juga gitu ya. kan, misalnya Oh, gitu. masuk ke WR3. Sesungguhnya yang paling tepat itu adalah kalau di kami itu namanya LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat. Masyarakat. Ya. Nah, seharusnya di sini duduknya ini. Jadi lembaga pengabdian masyarakat itu dikembangkan modelnya. Tidak hanya dalam konteks Kalau di WIN gimana? Atau untuk Sumatera Utara udah ada nggak instrumen dari struktural yang membuat itu? secara khusus belum. Pembidangan yang namanya Belum. kampus berdampak ini. Belum, secara khusus belum. Jadi Belum, ini ya? mungkin tidak hanya UIN ya. Jadi belum ada lagi Jadi masih upaya-upaya menara gading lah memang ya. masih menara gading. Jadi belum turun langsung ke bumi. Begitu kira-kira ya. Ya. Nah, satu saya pikir lagi, hari ini untuk mengatasi problematika sosial, ini kan perlu pemikir. Nah, tapi kan banyak kampus-kampus ini, udah ada doktornya, ada profesornya. Memang begini dia. Jadi ya ada doktor, profesor, Iya. memang sudah saatnya untuk jadi profesor. Tahu itu nih. Ya. Jadi doktor. Nah yang diperlukan hari ini, kampus hari ini wawasannya kan melahirkan pekerja. Nah, di situ dia yang jadi Melahirkan pekerja. Persoalan ini. Nah seharusnya secara ideal, kampus itu melahirkan para pemikir. Ya. Nah, sehingga bisa lahir ide-ide dan gagasan-gagasan yang besar dalam rangka untuk mengatasi kehidupan masyarakat. Nah, kalau kita lihat itu di Malaysia itu, kalau khusus pekerja itu kan ada itu college ya, semacam college dia. Ya. Jadi ini tidak masuk ke S1. Ya. Dia khusus masuk program college memang tamat jadi pekerja. Nah, kita kan tidak ini, Indonesia kan tidak ini. Habis SMA masuk sarjana. Nah, tidak bisa. Sarjana ini kan para penggerak sosial, perubah sosial, pemikir sosial. Tak semua orang bisa menggerakkan. Ya. Nah, seharusnya pemerintah ke depan itu sudah mengklasifikasi mana jalur sebagai pekerja, mana jalur sebagai Betul. pemikir.
pelaku rekayasa sosial. Nah, ini yang kita penting hari ini. Kampus lupa soal itu. Nah, itu dia. Jadi kampus-kampus Sumatera Utara ini kan banyak ini. Apalagi Prof. Himpun ini kan orang elilit ini kan. Jadi saya mau ke Prof. Himpun dulu, saya mau kejar dulu soal bagaimana sesuai dengan tema kita ini. Karena saya lihat secara instrumen, elilit atau kampus-kampus ini sudah perlu ini membuat suatu kebijakan supaya ada memang orang yang menangani. Jadi maksud saya gini, apalagi Sumut ini kan sebenarnya konsep sudah bagus, kolaborasi. APBD kita 2026 11,67 T. Menurut Prof, supaya ini gayung bersambut, kemana fokus kita ini berdampaknya kalau dikaitkan dengan kolaborasi? Ya, saya rasa begini, yang alokasi anggaran untuk pendidikan itu jelas dulu, porsinya kemana. Jadi Kan harus, udah dibilang 20%. iya, Kan masih 20% itu berjalan. kemana itu, 20% itu kemana? Itu kan banyak bidang-bidangnya itu. Ya, Termasuk itu untuk pegawai. Kita nggak tahu berapa persen itu untuk suatu program yang berdampak kepada masyarakat. Itu nggak ada itu. Memang kita dapat hibah dari Dikti untuk tujuan-tujuan bagaimana membuat proyek yang berdampak ke masyarakat. Tapi bagaimana misalnya peran pemerintah provinsi itu nggak jelas itu proporsinya berapa. Ya paling kalau ada misalnya kelompok mahasiswa atau kelompok dosen yang mengajukan proposal, ya, kita lihat dulu anggarannya, paling begitu. ya. Artinya nggak ada kian bagaimana alokasi anggarannya untuk itu. Nah, sehingga kampus sudah sibuk dengan pekerjaannya, kemudian tidak ada yang menggerakkan atau memberikan semacam ya ajakan atau motivasi supaya mereka lebih bergerak. Itu nggak ada. Jadi artinya ya kalau datang nanti pendidikan tinggi itu ya kita sambut kan gitu. Artinya pemerintah itu harus memanfaatkan ya potensi yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Sebenarnya ini sudah merupakan hal yang universal. Ini kan diterjemahkan semua dari Sustainable Development Goals, SD. SDGs, ya. Ya. Itu ada targetnya itu kalau Itu dari Indonesia. situ. 2030 targetnya akan terlaksana itu ada 17 yang namanya program SDGs. Ada 17, ada yang 4 kan Yang gitu. pertama soal pengentasan kemiskinan itu kan? Ya, pengentasan kemiskinan, kesehatan, Ya, ya, hak-hak dasar manusia lah. iya, Ya. Bahan makanan ada, iya. kemudian kesehatan terjamin. Ya, kemudian pendidikan. Itu yang diapakan pertama dampak. Kemudian pemberdayaan, ya, ekonomi masyarakat. Kemudian kepedulian yang maksimal terhadap lingkungan. Ini yang belum kita tahu, Pak. Saya akan menggarisbawahi mengenai lingkungan ini. Saya tahu bahwa menteri itu tahu, karena orang-orang yang tak sekolah pun tahu bagaimana dampak kalau hutan Hutan ditebang itu. ditebas, ya. Tapi bagaimana mungkin lagi dia mengatakan bahwa itu pohon-pohon itu adalah pohon yang tumbang secara alamiah. Nampaknya dia bahwa itu potongannya Ya, dengan hasil jelas, kan hasil gitu. susunya itu kan? Nah, jadi kemudian ada lagi yang mengatakan ya itu rakyat tak berhak untuk mengatakan tutup TPL. Bagaimana mungkin bisa orang yang sudah mendapat jabatan yang diberikan oleh rakyat bisa berkata seperti itu? Saya tahu bahwa mereka mengetahui itu dampaknya itu, tapi ada kepentingan di dalamnya, ada kepentingan. Nah, tak usah pun penelitian yang luar biasa untuk itu, ya, itu semua itu kasat mata. Iya, Tapi iya. semua diboceng oleh kepentingan-kepentingan. Oleh karena itu pendidikan tinggi penting juga memberikan semacam ya pendidikan kepedulian lingkungan, pendidikan tentang ekonomi hijau, Ya, pendidikan tentang masa depan anak-anak kita. ya, setidaknya matrikulasi tentang itu bagi Iya. masa baru wajib lah sebenarnya Iya, kan? jadi kalau itu mau diapa nanti, misalnya pemerintah bisa menggerakkan, memberikan stimulus kepada perguruan tinggi, ini akan bisa kita konkretkan nanti dengan membuat
bobot SKS untuk melakukan proyek yang berdampak langsung kepada masyarakat. Bobot Jadi SKS. tentang itu dia, Prof. Saya lihat kampus ini kan sebenarnya sudah lupa ini bahwa sebagai dia agent of change yang katanya akan melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang kritis, tapi juga dia punya yang namanya mental yang baik. Kalau soal akademisi nggak usah lah kan, itu udah menjadi tugas pokok. Tapi konsep sebagai agent of change ini, kalau kita kaitkan dengan kampus berdampak, kenapa konsep itu tidak ada misalnya porsinya seperti Prof. Himpun bilang ada SKS-nya itu misalnya, dengan apakah dia soal bagaimana matrikulasi ekonomi hijau, matrikulasi soal yang namanya keberpihakan terhadap rakyat kecil, dan seterusnya. Ya, ini pertama ya, dari dulu ini kurikulum kita ini hanya kurikulum halusinasi. Kampus Merdeka sebenarnya sudah ada ini, yaitu program magang, ikut dalam pembangunan masyarakat desa. Kan sudah ada itu. Ya, Makanya 3 semester di luar prodinya bisa mahasiswa itu ya, ya dengan konversi SKS. Tapi apa dampaknya kan gitu? Kalau kampus Merdeka itu dulu kan kepada kesiapan seorang lulusan perguruan tinggi untuk bisa bekerja dan bisa mandiri. Ini secara kolektif untuk kampus berdampak secara kolektif kepada masyarakat. Yang bisa dilihat dampaknya kepada desa tertentu, kawasan tertentu, persoalan tertentu, itu masalahnya. Jadi kenapa tidak bisa? Ya karena halusinasi tadi. Ya ada yang seperti bilang Bapak ini ada MOU hanya di tanda tangan selesai. Atau ada pertama-tama MOU pergi sebentar, tapi tidak berkelanjutan. Jadi karena tidak sesuai dengan tuntutan soal yang tadi akreditasi itu adalah sebuah adanya MOU, itu yang jadi dapat poin kan di situ dia. jadi Memenuhi syarat saja. artinya ya betul itu. Jadi kalau betul-betul itu dilakukan, ya sinergi pemerintah daerah atau pemerintah pusat harus ditingkatkan mengenai kampus berdampak ini. Ya, tidak bisa hanya begitu saja. Artinya bisa misalnya dilakukan 20 SKS, seperti misalnya Universitas Telkom itu Ya. sudah membuat 20 SKS SKS. untuk kampus berdampak. Ya. Jadi itu dikonversikan. Ke mata kuliah kan? Mata kuliah. Harus ada seperti itu. Kampus Merdeka sudah. Ya. Ini harus melampaui kampus Merdeka mengenai konversi SKS. Ya. Itu kalau mau berdampak. Tapi jangan hanya mahasiswa yang dilibatkan, kan gitu. Mahasiswa ini kan perlu orang tuanya itu miskin semua itu. Rata-rata miskin. Jadi kalau dia harus dibebani lagi untuk pengabdian masyarakat, bagaimana mungkin? Oleh karena itu pemerintah harus mengalokasikan anggaran hibah kepada setiap perguruan tinggi agar mahasiswa berapapun jumlahnya, Ya. asal berminat dia untuk pengabdian masyarakat, bisa diakomodasi oleh program kampus berdampak yang dibiayai atau didukung oleh pemerintah. Itu yang sangat penting. Ya, betul. Kalau dilakukan misalnya, coba saya katakan ya, ini tidak akan terjadi banjir yang sebesar ini. Karena semua orang sudah tahu bahwa, atau BMKG kan sudah tahu bahwa ada Sudah ada info sebelum. siklus ekstrim, Ya. ya, yang sangat ekstrim itu. Sudah ada. Tapi kenapa ini tidak tersosialisasi? Kok pada saat kejadian baru tahu kan gitu kan? Padahal BMKG seharusnya sudah lama mengetahui itu kan. Berarti peran pemerintah kurang, peran perguruan tinggi kurang. Ya, di situ dia masalahnya. Bapak lihat itu Jepang sekarang ini, ada di situ apa semacam gempa, selainnya gitu. Ada early sistemnya kan? Ya, Early warning system, Ya. early warning system ada, dan bukan hanya early, ada mitigasi. Dan ketika itu terjadi, sudah siap orang. Dan pasca bencana itu sudah ada. Kita Oke, apapun tak ada. Ya. Mitigasi tak ada, penanganan apalagi apa jalan keluar. Kalau soal ini memang masyarakat dan kita pun melihat miris masih agak lambat ini. Jadi waktu kita terbatas ini. Terakhir saya sama Prof. Ansar ini kan memang lagi rame nih soal banjir bandang ini, apalagi kita yang di Medan ini. Katanya ada informasi dari
Badan Meteorologi Geofisika juga tanggal 8 sampai 15 ini. Ya, Rob. Tapi saya lihat soal kampus berdampak ini tadi, suara kampus ini nggak nyaring saya lihat ini. Gimana menurut Prof? Apakah profesor kita itu, dokter kita itu, katakanlah selain sibuk dengan itu memang tidak dikasihnya perhatian soal supaya suaranya nyaring dan kencang ini ke pemerintah, supaya telinga pemerintah itu didengar ini? Ya, kalau kita lihat memang sampai hari ini kampus sedikit agak senyap ya. Iya. Secara umum ya, dalam konteks bagaimana memberikan pencerahan, pengaruh kepada pemerintah untuk segera mengatasi persoalan banjir. Iya. Namun sesungguhnya kalau secara ya kampus secara tersendiri memang sudah mengadakan pergerakan. Iya. Misalnya kita di UIN, jadi itu sudah secara direct dilakukan oleh Bu Rektor. Jadi kita sudah membantu dosen dan pegawai yang berdampak. Kemudian juga sudah melakukan bantuan-bantuan kepada masyarakat, baik itu ke Tapsel, Tapteng, Langkat, Tamiang, sudah ada. Tapi mungkin tidak terekspos secara besar. Tapi memang secara umum, secara kolektif, secara keseluruhan, kampus memang terlihat agak diam dalam hal ini. Ya, kita tidak tahu. Nah, biasanya kampus ini kan kritis dan tajam. Iya. Nah, kita tidak tahu peta apa ini, kejadian banjir ini kan ibarat bola apa ini? Bola biliar ya. Satu ditembak, mungkin bisa mantul kemana-mana, politically dan lain-lain. Jadi barangkali kampus masih melihat ini, berhati-hati ya. Berhati-hati, tidak ingin terlalu jauh masuk ke dalam persoalan itu. Saya melihat seperti itu ya, karena ada dampak kekhawatiran negatif. Nah, tetapi saran saya sedikit untuk pemerintah Sumut, Medan, saya pengen itu pemerintah itu selalu melakukan semacam kompetisi ya. Kompetisi maksud saya, ketika ada sebuah persoalan yang kita hadapi, katakanlah tadi sampah, ya kan? Maka baiknya itu Pemprov ataupun Kota Medan itu melakukan semacam perlombaan kepada setiap universitas dan pihak terkait bagaimana merumuskan metode, cara, atau menemukan alat untuk mengatasi sampah. Nah, ketika ditemukan oleh seorang ahli dari sebuah universitas, maka disitulah pemerintah memberikan dukungan finansial yang kuat agar hasil temuan, hasil temuan daripada universitas itulah yang mengatasi persoalan ini, termasuk sampah, sungai dan lain-lain. Saya pikir begitu. Oke, Prof. Jadi terima kasih Prof Himpun Panggabean. Sukses terus mengembangkan ilmu pengetahuannya di kampus metodis. Demikian juga Prof Ansari, sukses bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa di UINSU. Amin. Dan para pemirsa atau sahabat cerita RN, inilah bincang-bincang dan cerita kami bahwa kita menyoal ini sekarang atau mempertanyakan supaya kampus berdampak ini betul-betul diberikan sebuah pemikiran, dan kita harapkan ya Prof, ada implementasi. Karena selain yang namanya kampus menghasilkan SDM itu, kita harapkan mereka bisa merancang seperti apa kampus-kampus ini supaya berdampak. Tentu disiapkanlah mahasiswanya dan kemudian dosennya dengan instrumen atau dengan struktur supaya betul-betul memang gayung bersambut dengan apa yang disampaikan oleh Dikti kampus berdampak. Demikian bincang-bincang kami. Terima kasih. Terima kasih, brother. Sukses dan salam sehat. Terima kasih. Sukses dan salam sehat. Thank you ya. Ya. Sahabat lama.